Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tes intelijensia umum bagian soal cerita. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya kita bahas kisi-kisinya dulu ya. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024 bahwa untuk kemampuan numerik ada 4 ya, berhitung, kemudian deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal cerita ya. Ini tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ya, soal cerita itu analisis kuantitatif yang dilakukan biasanya meliputi soal-soal terkait dengan perbandingan ya. Perbandingan ada dua, ada yang senilai, ada yang berbalik nilai ya. Ini di materi sudah ada. Kemudian ada juga ini masih berkaitan dengan jarak dan waktu, jarak, kecepatan, waktu ya. Jarak S, kecepatan V, kemudian T, waktu. Kemudian ada juga terkait dengan rata-rata ya. Rata-rata ini konsep dasarnya mudah ya, nanti kita coba dengan latihan soalnya. Kemudian selain rata-rata ada aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial itu penghitungan tentang mungkin umur ya, atau yang harga, keuntungan, rugi ya, seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung ke latihan soalnya saja. Soal yang pertama, JJ berangkat dari kota X pukul 8.45 dan sampai di kota Y pukul 11.15. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak X ke Y? Nah, ini kita pakai konsep ini ya teman-teman ya, S sama dengan V kali T. Ya, ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah kilometernya, artinya S-nya ya yang ditanyakan. Nah, kemudian V-nya. V-nya apakah diketahui? V-nya ada ya, 60 km per jam. Kemudian T-nya apakah diketahui? T-nya ini 8.45 sampai 11.15. Tapi dia beristirahat dulu 1 jam ya. Jadi nanti kita kurangi dulu 11.15 dikurang 8.45. Ini 30 ya. Dan 2 jam 30. Oke. 8.45 tambah 2 jam 30. Nah, kemudian dikurang lagi 1 jam karena dia beristirahat ya. Jadi sisa 1 jam 30. 1 jam 30 ini sama dengan 90 menit ya. Oke. Karena 1 jam 60 menit tambah 30 menit jadi 90 menit. Nah, maka langsung kita masukkan ke rumusnya saja teman-teman. Jadi S sama dengan V dikali T. V-nya adalah 60 km per jam. Kemudian dikali T-nya, ini kan menit ya. Sementara di sini menggunakan satuan jam. Jadi ini kita ubah 90 menit itu menjadi, kita bagi 60 saja teman-teman. Karena ini kita mau jadikan jam ya. Jadi 90 per 60 ini sama dengan 3 per 2 jam. Oke, gitu ya. 3 per 2 jam. Nah, ini jamnya kan coret-coret ya. Kemudian 2 dengan 60 ini tersisa 30. Oke, 60 bagi 2 kan 30 ya. Jadi 30 kali 3 adalah 90 km. Oke, jadi jawaban yang benar adalah E. Itu ya, kalau yang ini soalnya masih sederhana. Karena cuma menggunakan konsep S sama dengan V kali T dan ini semuanya langsung diketahui dan bisa langsung dikalikan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mobil dengan kecepatan 100 km per jam mengejar sebuah mobil di depannya yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak keduanya 5 km, maka waktu yang diperlukan mobil untuk menyusul ya, di sini menyusul mobil di depannya. Oke.
Saya coba jelaskan dulu soalnya dengan cara berpikir untuk menjawab soalnya ya. Jadi ini ada teman-teman juga harus perlu mengetahui bagaimana cara berpikirnya untuk bisa menjawab soal-soal seperti ini. Misalkan suatu mobil ini ya, bergerak dengan kecepatan ke arah sini ya, 100 km per jam ya. Ternyata ada mobil di depannya yang melaju dengan kecepatan 60 km. Jika jarak keduanya 5 km, artinya misalkan ini jaraknya, ini misalkan kita mobil A ya. Ini mobil A. Mobil A. Jadi ini SA ya, SA. Kemudian ada mobil di depannya tadi dari di sini misalkan mobil B. Ini B di depannya juga melaju dengan arah yang sama dengan kecepatan 80 km per jam ya. Nah, ternyata jaraknya ini ya 5 km gitu ya. Dapat ya konsepnya. Jadi mereka melaju bersama akan ini kecepatannya lebih cepat daripada B. Jadi pada suatu waktu nanti dia akan menyusul. Nah, menyusulnya taruhlah di titik ini ya. Nah, oke. Jadi pada saat titik ini A dan B itu menyusul sama ya. Artinya di sini kan SB ada ya, jarak SB yang di sini sampai di sini. Ini jarak SB. Nah, dari dua mobil ini kita mendapatkan persamaan SA ya. SA sama dengan SB ya. SB yang ini ke sini. SB ditambah 5 ya, tambah 5 ini. Nah, ini sama dengan jaraknya A. Betul ya? Nah, kemudian kita tinggal pakai konsep ini, S sama dengan V dikali T. Oke, jadi S sama dengan V kali T. Jadi S ini kan V kali T, jadi VA dikali T-nya A ya. Ini sama dengan SB. SB itu berarti VB, kecepatannya B dikali T-nya B ya, tambah 5. Oke. Jadi VA berapa? 100. Nah, T di sini coba dilihat ya teman-teman, dicermati. A di sini berangkat, B juga berangkat ya. Terus kemudian pada saat menyalip bertemu ini mobilnya, artinya kecepatan waktu kedua mobil ini itu sama ya. Sama. Oke. Jadi kita misalkan saja sama T waktunya karena waktu mereka itu sama. Kemudian sama dengan VB, kecepatan mobil B 80. Kemudian TB, kita misalkan T saja karena sama ya. Nah, kemudian kita kan nggak tahu tapi berapa lama, tapi sama waktunya. Jadi kita misalkan T saja ditambah 5. Oke, jadi ini bisa dikelompokkan 100T, ini 80T pindah jadi minus 80T sama dengan 5. Jadi 20T sama dengan 5. Jadi T sama dengan 5 per 20. 5 per 20 jam ya. Nah, 5 per 20 jam ini berapa menit? Tinggal kita kali 60. 5 per 20 kali 60 ya. Nah, ini berarti ini 5 per 20 jam kita rubah ke menit karena opsinya menit ya. Jadi tinggal dikali 60. Di sini 3. Jadi jawabannya adalah 5 kali 3 15 menit. Ya, seperti itu ya. Jawabannya adalah C. Nah, tapi pada rumus cepatnya teman-teman ya. Ini juga sudah dijelaskan di materi. Untuk rumus cepatnya, untuk trik ya, trik cepatnya, kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa langsung menggunakan T susul ya. T susul sama dengan delta atau selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan ya. Nah, ini cara cepatnya teman-teman. Selisih jarak berapa? 100 ya dikurang 80 per selisih jaraknya berapa? 5 ya. Jadi langsung 20 per 5 sama dengan kebalik ya. Kebalik, jaraknya itu kan selisihnya 5, kebalik. Jadi selisih jarak adalah 5 ya, karena di sini 5 km.
jaraknya kecepatannya adalah 100 dikurang 80 sama dengan 5 per 20. 5 per 20 atau ini 5 per 20 jam. Nah, kalau 5 per 20 jam kita kalikan 60 biar jadi satuan menit. Nah, ini kan 3 ya. Jadi jawabannya adalah 15 menit. Oke, sama ya. Jadi kalau teman-teman mau trik cepatnya bisa menggunakan ini, rumus yang ini. Tapi kalau teman-teman tidak mau menghafal, bisa menggunakan konsep ini dengan memahami logika berpikirnya. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Dea dan Celi akan bepergian dengan mengendarai motor. Dia berangkat pukul 6 dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, ini mirip ya seperti tadi. Celi berangkat dari kota B menuju kota A pada pukul 6.20 dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara kota dan kota B 220 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, ini mirip ya teman-teman dengan soal yang sebelumnya, hanya saja di sini ada perbedaan keberangkatan. Dia berangkatnya jam 6, Celi berangkatnya 6.20. Jadi coba kita, ini juga ada dua caranya ya. Saya coba jelaskan dulu pakai yang bagaimana cara berpikirnya untuk menjawab soal seperti ini. Misalkan ini kota A ya, kemudian ini kota B. Nah, ini jam 6.00 ini dia berangkat ya. Dia berangkat kecepatannya adalah 60 km per jam ya. Kemudian Celi berangkat dari kota B menuju kota A. Oh, artinya ini bukan menyusul ya, tapi saling berlawanan. Nah, dari sini ini kan arahnya dia nih ke sana ya. Kemudian dari kota B menuju kota A. Nah, ini kota B menuju kota A. Sini arahnya ke sana. Celi berangkat pukul 6.20. 06.20 Celi berangkat. Celi berangkat 6.20. Nah, artinya kita harus cari tahu dulu setelah ini kan ada selisih ya, jam 6 sampai 6.20 ya. Cara pertama untuk mengerjakan soal ini adalah samakan dulu waktunya. Jadi biar kita nanti mendapatkan T-nya sama. Jadi kita harus tahu setelah 20 menit 6.20, pada saat 6.20 dia itu sudah menempuh jarak berapa lama, berapa jauh gitu ya. Nah, coba kita lihat. Di sini kan ada waktu 20 menit di sini ya. Dengan kecepatan 60 km, artinya jaraknya ada berapa yang ditempuh. Nah, 60. Jadi kita bisa tahu dengan perhitungan S sama dengan V kali T ya. Jadi S-nya kita mau cari berapa. Jadi S sama dengan V-nya adalah 60 km per jam dikali dengan 20 menit. 20 menit itu sama dengan 1/3 jam ya, karena tinggal dikali 60, dibagi 60, sorry. Ya, jadi 20 per 60 sama dengan 1/3. Tadi ini kita bisa coret ya, jamnya coret 60. Nah, nanti kita dapatnya 20 km ya, karena 60 bagi 3. Artinya dia telah menempuh 20 km sebelum Celi berangkat. Oke ya. Nah, jadi misalkan 20 menit ini dia telah menempuh 20 km menuju kota B dan Celi baru berangkat pada pukul 6.20 dari kota B menuju kota A. Oke ya. Nah, ini sudah sama dengan soal yang sebelumnya, tapi yang ini tuh berlawanan arah. Nah, karena dia berlawanan arah, kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. S ini kan misalkan ini kita bikin titik baru C ya, berangkatnya dari C. Jadi SD ya itu ya, jarak dia ya bergerak ke sini nih. Misalkan dia nanti bertemunya di titik ini nih,
ini. Sini ya. Nah, ini jeli berangkat dari ke sini. Nah, misalkan kita berangkatnya dari titik 620 di sini ya. Nah, ini misalkan SD jaraknya dia dan ini SB. Dari sini ke sini titiknya celi. Artinya SD ditambah SB sama dengan total jaraknya. Total jaraknya berapa? 220. 220 dikurang 20 ya. Karena siapa namanya? Dea sudah berangkat 20 menit yang lalu dengan menempuh 20 km yang ini. Ya, jadi total jaraknya 220 dikurang 20 ya. Sekarang kita masukkan SD itu adalah apa tadi rumusnya? Ini ya, S sama dengan V kali T. Jadi V Dea dikali T-nya Dea ditambah V-nya sorry ini bukan B, harusnya C lah, S-nya celi. V-nya celi dikali T-nya celi sama dengan 220 kurang 20 sama dengan 200 ya. Jadi VD-nya berapa tadi? 60. Nah, T-nya kita ini yang ditanyakan ya, kita nggak tahu. Tapi T-nya sama dengan T-nya si B ya, karena T-nya si celi, karena kan dia berangkat, kita hitungnya mulai dari 6.20 tak berangkat bersamaan. Ditambah VC-nya 40 T ya, karena T-nya sama dengan 200. Artinya 100 T sama dengan 200. Jadi T sama dengan 200 per 100 sama dengan 2 jam. Nah, artinya mereka akan berpapasan ketika sudah 2 jam perjalanan masing-masing ya. Jadi kita tadi berangkat 6.20 ya, 06.20. Kemudian berpapasan di 2 jam kemudian, kita tambah aja 2 jam jadi 08.20. Oke ya. Jadi jawabannya adalah B. Itu untuk logika berpikirnya. Nah, untuk cara cepatnya ini juga sudah ada di sudah ada di materi ya. Untuk cara cepatnya soal ini yang berpapasan dengan waktu berangkat yang tidak sama. Ini rumusnya adalah T papas ya sama dengan jarak total, kita S total ya, dikurang S yang telah ditempuh oleh yang berangkat pertama ya, dibagi dengan V kecepatan 1, atau kita tulis saja total kecepatan. Nah, gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau ingin menghafal rumus cepatnya ya. Nih, coba kita masukkan nilainya. S total sama dengan 220 dikurang S yang telah ditempuh. Tadi yang telah ditempuh adalah 20 km ya. Sorry, ini yang bawah. Jadi teman-teman tetap harus menghitung berapa jarak yang telah ditempuh oleh yang berangkat pertama. 20 per total kecepatan berapa? 60 ditambah 40. Oke, jadi ini 200 ya, 220 kurang 20 per 60 tambah 40, 100 sama dengan 2 jam. Oke ya, sama ya, sama dengan ini. Nah, itu ya. Sebenarnya memang lebih simpel untuk trik cepatnya, tapi teman-teman harus menghafal rumus. Tapi kalau teman-teman paham logika berpikirnya, teman-teman cuma menggunakan rumus ini saja ya, sama dengan V kali T. Nanti dikembangkan dengan cara menjawab soalnya. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sekarang masuk ke rata-rata ya. Nunu memperoleh nilai 86, 82, 90, dan 85 pada 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar Nunu memperoleh nilai rata-rata 87? Artinya ada 5 nilai ya. Apa rumus rata-rata? Rata-rata sama dengan jumlah semua nilai. Ini teman-teman harus tahu ya, harus hafal nilai per banyaknya nilai. Nah, di sini kan yang dikehendaki adalah adanya 5 nilai ya dengan rata-rata 87. Artinya ini 87 rata-ratanya, jumlah semua nilainya 86 tambah 82
tambah 90 tambah 85 ditambah, kita misalkan nilainya adalah X, yang nilai yang dikehendaki itu. Kemudian di sini per banyaknya nilai berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Oke. Sekarang kita kali silang, 87 dikali 5, 435 sama dengan 86 tambah 82, 168 ditambah 90 tambah 5, 175 tambah X. Nah ini jadinya 435. Yang ini kan kalau dijumlahkan jadi 3, 4, 3 ya. Nah dikurang 343. Karena dia pindah ke sebelah kiri jadi 343 sama dengan X. Jadi X sama dengan, tinggal dikurang saja teman-teman, 343. 2, 9 ya. Jadi X sama dengan 92. Oke gitu ya untuk mencari nilai rata-rata untuk nilai satu nilai yang dikehendaki. Ini jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kolam berisi air 1/8-nya. Jika ditambah air sebanyak 2,5 liter lagi, bejana ini menjadi berisi 3/4-nya. Berapa liter kapasitasnya? Nah ini mudah ya teman-teman, tinggal kita ubah ke dalam soalnya ini ke model matematika. Misalkan kapasitas dari bejana itu kita misalkan X. Nah jadi sebuah kolam berisi 1/8-nya, artinya 1/8 X. Ya, jika ditambah air sebanyak 2,5 liter tambah 2,5 sama dengan 3/4-nya, 3/4 X. Gitu ya. Nah, jadi kita pindahkan saja ini ke sini ke ruasnya supaya sama 2,5 sama dengan 3/4 X dikurang 1/8 X. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 8. 8 dibagi 4 adalah 2. Dikali 3 kali 3 adalah 6, kemudian 8 bagi 8 1 kali 1 artinya 1 ya. Nah, jadi 2,5 ini kan 2,5, jadi X ini 2,5 sama dengan 6 kurang 1 5/8 X. Oke ya. Nah kemudian ini tinggal 2,5 dikali 8/5 sama dengan X gitu ya. Kali silang aja teman-teman, 8 kali 2,5, 5-nya pindah jadi bagi. Oke ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ada yang bisa dicoret ya. 5 dengan 2,5, ini 1, ini 2 ya. Jadi 5 dibagi 2,5 2 ya. Nah, jadi di sini di atas 1, di sini 2. Kemudian 8 bagi 2 4. Jadi X sama dengan 4. Oke, itu jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini mirip ya. Umur Evita 1/3 kali umur ayahnya. Umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika Evita 18 tahun, umur ibunya adalah, nah ini kita umur ayahnya kita nggak tahu nih, ada 2 kali dimension umur ayahnya, kemudian juga umur ayahnya. Misalkan umur ayahnya adalah X ya, jadi 1/3 X sama dengan umur Evita. Kemudian 5/6 X ini sama dengan umur ibu. Gitu ya. Nah, ini umur Evita kita diketahui 18 tahun, artinya 1/3 X sama dengan 18 tahun. Ya. Jadi X sama dengan, tinggal kali silang aja. X sama dengan 3 dikali 18, 54 tahun. Nah, jadi umur ibu masukkan ke sini. Umur ibu 5/6 dikali X-nya berapa? Dikali 54. Sama dengan umur ibu nih. Umur ibu. Jadi ini kita bisa coret, 4 dengan 6 itu 9 ya. Jadi 5 kali 9 adalah 45 tahun. Oke, jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya.
Pak Jupridin membeli mangga 30 kg dan apel 25 kg untuk dijual di warungnya. Ia menjual mangga dan apel dengan harga berturut-turut 2.500 dan 1.000 per kilogramnya. Jika dengan harga ini Pak Jupridin menderita kerugian 25%, harga beli buah tersebut adalah... Oke, ini materi aritmatika sosial ya, yang kita sudah sama-sama tahu. Di materi juga ada harga jual itu sama dengan harga beli karena di sini rugi artinya dikurang kerugian ya. Di sini harga belinya dia lebih besar daripada harga jualnya, makanya dia mengalami kerugian. Nah, kemudian kita cari harga jualnya. Harga jualnya bisa kita tahu ya, di sini ada mangga 32 kg yang dijual dengan 2.500 per kilogram. Artinya harga jual untuk mangga kita bisa mengalihkan 32 dikali 2.500 ya. Nah, ini kalau dikali teman-teman nanti dapatnya 80.000 ya. Kemudian 25 kg apel dikali dengan 1.000 karena ini untuk mencari harga jual apel kali 1.000. Nah, ini sama dengan 25.000. Oke, ini kita jumlahkan dapatnya 105.000. Oke ya. Jadi harga jual totalnya adalah 105.000. Kemudian harga belinya ini yang ditanyakan ya. Ini misalkan saja X dikurang kerugiannya berapa? Nah, kerugiannya adalah 25% atau 25 per 100 ya. Bisa kita tulis. Nah, ini kalau disederhanakan adalah 1/4 ya. Dikurang 1/4 dari mana? Dari harga beli ya. Ingat teman-teman, rumusnya itu ke harga beli. Harga belinya adalah X. Oke, gitu ya. Kemudian 105.000 ini sama dengan, nah teman-teman, ini pengurangan pecahan nih. X dikurang 1/4 X. Nah, ini kan ada 1 di sini ya. Jadi ini bisa kita tulis 4/4 X dikurang 1/4 X. Oke, penyebutnya udah sama, jadi di atas pembilangnya bisa langsung kita kurang. 4 dikurang 1 adalah 3/4 X. Ya, gitu ya. Jadi 3/4 X. Kita langsung kali silang saja, teman-teman. Ini kali ke atas, ini kali di sini. Jadi 105.000 dikali 4 per 3 ini sama dengan X. Nah, ini jangan dikali dulu, ada yang bisa kita sederhanakan. 105 dengan 3 ini bisa kita bagi menjadi 35 ya. Jadi 35.000 dikali 4 sama dengan X ya. Jadi 35.000 dikali 4 140.000. Ini sama dengan X. X itu adalah harga belinya. Jadi jawabannya adalah 140.000. Jawabannya adalah C. Itu ya, teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Suatu perusahaan tekstil mempekerjakan 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Oke. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja 80 orang tersebut? Coba kita uraikan dulu. Jadi 80 pekerja ini bisa membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Kemudian berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam? 18 jam dengan jumlah pekerja 80 pekerja juga ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jahitan. Nah, misalkan jumlahnya adalah X saja. Nah, di sini 80 pekerjanya ini variabelnya sudah sama ya, 80 pekerja dengan 80 pekerja. Jadi kita bisa coret. Nah, sekarang pertanyaannya ini perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai. Nah, jika 20 jahitan selama 24 jam, maka selama 18 jam jumlah jahitannya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit ya, karena waktu yang dikerjakannya berkurang, artinya jumlah jahitannya juga berkurang, artinya ini perbandingan senilai ya. Jadi langsung saja teman-teman, 20 per X sama dengan 24 per 18. Nah, ini banyak yang bisa disederhanakan. Ini bagi 6 sama ini jadinya 4, ini 3 ya. Nah, jadi
kemudian kita langsung kali silang aja ya. Kali silang ini. Nah, jadi 20 dikali 3 sama dengan 60. Kemudian X kali 4 sama dengan 4X. Nah, jadi X sama dengan 60 per 4 sama dengan 15. Oke, jawabannya itu ya. 16 jahitan. Jawabannya adalah yang A. Itu ya teman-teman ya, karena di sini ada variabelnya yang sama, jadi bisa langsung kita ambil yang bagian sini saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan dapat menyelesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria atau 5 hari oleh 18 orang wanita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita? Jadi ada satu pekerjaan, kita coba uraikan dulu. Satu pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh 10 pria dalam waktu 6 hari, atau satu pekerjaan bisa 18 wanita untuk 5 hari. Oke, sekarang yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan oleh 2 orang pria. Ini dikerjakan langsung oleh 2 pria plus 3 wanita. Nah, ini berapa hari? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Jadi, selalu konsep yang saya buat adalah teman-teman cukup menghafal rumus ini saja. S sama dengan V dikali T, di mana S itu dia identik dengan pekerjaan, objeknya ya. Kemudian V itu dia identik dengan pekerjaannya ya, pekerja. Kemudian T itu identik dengan waktunya. Jadi di sini ada satu pekerjaan ya. Satu pekerjaan ini objek, kemudian ini objek ya. Kemudian ada pekerjanya ini adalah pekerja, dan ini adalah waktu. Nah, kemudian kita buat konsep S sama dengan V kali T. Artinya untuk kita harus cari V-nya dulu teman-teman, karena kan ini ada 10 pria dalam 6 hari ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Di sini bawah ya. V 10 pria ini sama dengan, ini kan S sama dengan V kali T. Jadi kalau V sama dengan S per T ya. Nah, V 10 pria sama dengan S per T. S-nya berapa? 1 ya. 1 per T-nya berapa? 6 hari. 6 hari. Nah, 1/6 ya. Ini untuk 10 P. 10 pria. Artinya untuk 1 pria. Jadi V 1 P ya. Kecepatan untuk 1 pria tinggal 1/6 ini dibagi 10 teman-teman. Jadi sama dengan 1/6. Ingat kalau dibagi itu jadi kali tapi dibalik. Gini ya. Jadi 1/10. Ini sama dengan 1/60. Oke, itu yang untuk 1 pria. Jadi kita sudah dapat V untuk 1 pria 1/60 ya. Kemudian yang wanita. Nah, kita bisa lihat di soal V untuk 18 wanita ini sama dengan S per T. S-nya adalah 1 sama T-nya adalah 5 hari. Oke. Kemudian kita cari V untuk 1 wanita. Nah, ini sama dengan 1/5 langsung dibagi saja dengan 18 ya. Jadi 1/5 kalau dibagi sama kayak di atas kali 1/18 sama dengan 1/90. Oke, sekarang kita dapat V 1 pria dan V 1 wanita. Sekarang kita ingin mengetahui berapa kalau 2 orang pria dan 3 orang wanita bekerja bersama-sama. Nah, artinya kita langsung saja menjumlahkan yang ini teman-teman, 1/90 dengan 1/60. Nah, tapi ingat rumusnya adalah kita kan ingin mencari waktu ya, waktu. Nah,
kalau rumus waktu, ini kan T sama dengan S per V, ya. Oke ya, jadi T sama dengan S-nya berapa? 1 per V untuk 2 orang pria, artinya 2 dikali 1 per 60 gitu ya. Jadi 2 dikali 1 per 60 ditambah 3 orang wanita, artinya 3 dikali 1 per 90 gitu ya, 1 per 90. Nah ini dia, jadi T sama dengan 1 per, ini bisa disederhanakan ya, ini dengan ini jadi 30 ya, betul ya, 60 bagi 2, kemudian 3 dengan 90 bisa disederhanakan juga, jadi 90 bagi 3, 30, artinya 1/30 ditambah 1/30 ya, jadi T sama dengan 1 per 1/30 tambah 1/30 sama dengan 2/30. Nah kalau seperti ini 30 nya bisa nanti naik ke atas, jadi T sama dengan 30/2 atau sama dengan 15 hari. Oke, seperti itu ya teman-teman, jawabannya adalah A. Jadi sebenarnya ini gampang ya, tinggal mencari V untuk masing-masing dulu, satu orang dulu, satu pria dan satu wanita, terus nanti dapatnya di sini teman-teman ya, dan kemudian nanti bisa mencari T yang sebenarnya. Jadi tinggal S-nya kan 1 ya, 1 per berapa yang diminta, 2 orang pria dan 3 wanita. Seperti itu ya teman-teman. Kalau terbiasa mengerjakan soal seperti ini, pasti caranya tidak seperti ini, bisa langsung cepat. Misalkan di situ V-nya 10 orang pria, berarti 1/6. Berarti kalau 10 langsung dibagi 10, ini sama dengan 1/60. Nah langsung ketemu di sini nih ya kan. Kemudian ini V pria, ini kemudian V wanita berapa? 1/5. Berapa orang? 18, langsung dibagi saja jadi 1/90. Oh langsung dapat di sini nih ya kan, langsung masukkan ke persamaan yang ini. Ya kan. Nah kalau teman-teman sudah terbiasa pasti bisa cepat mengerjakannya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah proyek membutuhkan 50 pekerja untuk diselesaikan dalam waktu 25 hari. Setelah 15 hari, proyek ini tertunda selama 5 hari karena kendala teknis. Jika proyek harus diselesaikan tepat waktu, berapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan? Saya coba menjelaskan ini dengan cara ini ya, supaya bisa lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Pengerjaan yang lebih singkat. Artinya, ini 50 pekerja. Ya, ini mengerjakan selama 25 hari. Nah, kalau teman-teman ingat lagi ya, ini kita kembali ke rumus S sama dengan V kali T ya, yang mana pekerja ini itu adalah V ya, seperti dijelaskan sebelumnya, dan 25 hari ini adalah T. Ini V, ini T ya. Nah, jadi kalau kita hitung S-nya, kita tinggal dikali saja ya. S kan sama dengan V kali T ini. Jadi S-nya adalah 50 dikali 25. Hasilnya berapa? 1250. Oke, gitu ya. Kemudian setelah 15 hari, proyek ini tertunda selama 5 hari karena kendala teknis. Artinya ada yang sudah dikerjakan selama 15 hari ya. Jarak yang awalnya yang harus ditempuhkan adalah 1250. Kemudian selama perjalanan pengerjaannya ya, selama pengerjaan ternyata pas 15 hari itu proyeknya harus tertunda 5 hari. Artinya tetap bekerja 50 pekerja ya selama 15 hari. Nah, ini kita mau cari seberapa banyak sih yang sudah dia kerjakan. Nah, makanya tinggal kita kali saja 50 dikali 15. Ini adalah 750. Oke ya. Jadi yang awalnya 1250 ternyata sudah dikerjakan 750. Kemudian selama 5 hari itu tidak ada pekerja, 0, karena ini ada kendala teknis. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan saja teman-teman. Ya. Kurang, ini 0 ya.
25 dikurang 15 kurang 5 adalah 5 hari. Ya, jadi sisa waktunya untuk mengerjakan proyek tersebut adalah 5 hari. Sisanya berapa? 1250 dikurang 750. Jadi masih ada 500 bagian proyek yang harus dikerjakan dalam 5 hari. Berapa pekerjanya? Nah, tinggal ini kan S ya, ini S, ini T. Yang mau dicari adalah V-nya. Jadi, kembali ke konsep ini, V sama dengan S per T ya. Nah, jadi V sama dengan S per T. S-nya berapa? 500. Kemudian T-nya berapa? 5. Jadi sama dengan 100 pekerja. Artinya, agar sesuai dengan target 25 hari, dengan adanya tertunda selama 5 hari, maka di 5 hari terakhir pengerjaan proyek tersebut ya harus dikerjakan oleh 100 pekerja. Gitu ya. Jadi tambahan pekerjanya berapa? Pekerja tambahannya adalah kita langsung kurangkan saja 100 dikurang 50 karena pekerja awalnya adalah 50. Jadi ada tambahan pekerja 50. Jawabannya adalah A. Seperti itu ya teman-teman, simpel. Jadi teman-teman pahami baik-baik, kemudian bisa latihan soalnya, cari soal model-model seperti ini. Nanti ada di latihan soal. Jadi silahkan teman-teman setelah ini pelajari dan coba kerjakan di latihan soalnya ya. Oke. Cukup sampai di sini video untuk pengerjaan soal cerita. Selamat belajar teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.